Halo DBO Travelers, berjumpa lagi dengan kami. Saat ini saya akan bawa Anda jalan-jalan ke daerah Bogor. Daerah Bogor, tepatnya di Hotel Ririn. Hotel Ririn merupakan hotel legendaris ya. Kita udah nyampe nih malam sekitar jam 8. Saat ini kita datang ke resepsionis untuk menanyakan harga. By the way, kita bookingnya langsung ya, on the spot ya. Jadi kita tidak lewat Traveloka atau lewat tiket.com. Kita mendapat kamar suite room dengan fasilitas 2 breakfast. Seperti yang kita ketahui, Hotel Ririn ini terdiri dari 50 kamar, semuanya tipe suite room dengan 2 breakfast. Kita datangnya pas hari Sabtu, jadi weekend dengan harga 325.000. Oke, kalau harga weekday-nya 295.000. Kami udah dapat kunci. Sekarang saatnya kami mau tour ya. Kita juga nanya-nanya fasilitas apa saja yang ada di hotel ini kepada reception. Ternyata terdapat fasilitas untuk meeting, untuk acara gathering dan sebagainya. Oke, setelah kami mendapatkan kunci, kami berjalan menuju ke arah kamar, melewati lobi. Ternyata kamar kami terletak di lantai 1, tidak jauh dari ruang reception dan lobi. Inilah penampilan dari lobi ya. Ada tempat duduk dari kayu dan meja. Sepanjang jalan kita melihat ornamen-ornamen seperti ada pianonya juga dari kayu ya, dan juga kita lihat tempat duduk terbuat dari kayu dan juga patung. Di sini saya lagi cari kunci saya, yang dikasih saya langsung masukin aja, jadi keselip mungkin. Kita bisa lihat pemandangannya sungguh cantik ya. Setiap dinding terdapat lukisan. Oh ya, by the way, semua lukisan yang ada di hotel ini merupakan koleksi pribadi dari si pemilik. Dan di sepanjang jalan ya, di lorong di kiri dan di kanan terdapat banyak tempat-tempat duduk untuk duduk-duduk santai buat pengunjung yang menunggu giliran check-in ya. Kita bisa duduk-duduk di sini, ngobrol-ngobrol santai ya. Oke, saya akan mengajak Anda menuju ke kamar. Perjalanan sepanjang lorong cukup mengesankan ya, karena tempatnya sangat bersih. Lihat, lantainya putih, terdapat juga pilar-pilar, dan yang paling saya suka adalah lukisan-lukisan yang terpampang. Ini lukisan ini nggak jauh dari kamar saya ya, di dinding kira-kira dua pintu dari kamar saya. Lukisannya sangat cantik, terdapat juga patung rusa ya. Nah, inilah penampilan kamar kami. Kami mendapatkan kamar suite room. Di depan juga ada lukisan dan ada sofa panjang ya. Bisa di situ tidur ya untuk anak kecil ya, atau ya duduk-duduk santai. Lalu saya suka ada meja rias untuk wanita dengan kaca yang besar dan tempat duduk. Ini yang saya pegang adalah list harga makanan yang bisa kami pesan di restoran dan juga tata tertib yang ada di restoran ini. Lalu saya lihat harga-harga makanannya murah ya, sekitar 25 ribuan kita pesan di restoran. Dan juga ada TV-nya memang TV biasa ya. Kita hanya mendapatkan channel-channel ya seperti Indosiar, RCTI, SCTV tanpa channel dari luar negeri. Lalu tempat tidurnya twin bed ya, twin sharing ya. Kasurnya empuk, enak dengan rangka dari kayu. Semua yang ada di kamar ini nuansanya kayu. Lantainya sangat putih, temboknya juga bersih, gak ada kotoran. Saya suka sekali nginep di tempat ini karena sangat bersih dan kelihatan terawat. Oke, walaupun saya dengar hotel ini udah tua ya, tapi sudah direnovasi berkali-kali oleh pemiliknya.
Oke, dekat dengan tempat tidur, saya akan bawa Anda berkeliling lagi ya, menyusuri ruangan di kamar saya. Kamar saya ini sangat luas, jadi bisa ditempati berbagai macam. Ini ada juga lemari ini persis di samping tempat tidur saya. Ada lorong dan ini adalah penampilan dari kamar mandi. Terdapat toiletries ya, seperti sabun, sampo, sikat gigi dan sebagainya, dan ada kaca besar dengan nuansa kayu. Sekali lagi nuansa kayu. Oke, semua lantai putih ya, dengan keramik putih, keramik besar, sangat bersih. Tidak ada kotoran ataupun lumut sama sekali. Dan ini juga di dalamnya langsung ada toilet ya, jadi tidak terpisah antara toilet dengan shower. Oke, itulah sekilas dari kamar mandinya ya. Sekarang saya bawa Anda lagi menuju ke luar kamar. Oke, setelah saya mandi, saya mau jalan-jalan ke sekeliling ruangan. Ini ada tempat di mana kita bisa ngambil brosur untuk wedding. Kebetulan malam ini adalah hujan. Seperti Anda ketahui, Bogor selalu hujan. Ya, jadi di kolam terlihat rintik-rintik hujan. Dan ini ada lorong menuju ke arah kolam. Kita lihat ada patung putih. Dan saya juga mengajak Anda ke lantai 2. Ini adalah penampilan lantai 2. Kamar-kamar banyak terdapat di lantai 2 ya. Seperti saya informasikan sebelumnya, setiap kamar sama bentuknya dengan kamar yang saya miliki. Oke, di lantai 2 juga terdapat tempat-tempat duduk, dan di setiap dinding terdapat hiasan-hiasan seperti lukisan atau piring-piring kuno yang cantik seperti ini. Semua lantai, dinding, berwarna putih. Anda bisa lihat lukisan yang terpampang di setiap dinding merupakan koleksi pribadi dari sang pemilik. Oke, kita akan melihat fasilitas-fasilitas berikutnya yang ada di lantai 2. Saya cobain ya semua tempat duduk yang ada di sini untuk melihat berapa banyaknya. Ada sofa, ada tempat duduk kayu, di depan kamar pasti tersedia tempat duduk. Oke, ini adalah tampilan dari Pajajaran meeting room ya. Meeting room ada di lantai 2 dan juga ada di lantai 1 ya. Dan di sepanjang jalan menuju ke kamar pasti ada tempat untuk kita bersantai. Saya akan bawa juga teman-teman sekalian ke daerah teras. Ini dari teras atas kita bisa melongok ke bawah ya. Kita bisa melihat kondisi di bawah di lantai 1 tamannya. Karena suasananya hujan, jadi enak sekali ya, udaranya sejuk, dingin. Kita bisa duduk-duduk ngobrol bersama keluarga di sini. Oke, sepanjang kamar ya, di depan setiap kamar saya katakan banyak sekali tempat duduk-duduk santai ya yang terbuat dari kayu. Sudah saatnya kami akan turun ya, kami kembali ke kamar karena kami mau beristirahat. Besok pagi saya akan tunjukkan fasilitas-fasilitas lainnya yang ada di hotel ini, mulai dari kolam renang, tempat breakfast, tempat meeting, taman, parkir dan sebagainya. Oke, kami istirahat dulu ya teman-teman. Baiklah, ini saya akan menunjukkan tampilan saat pagi hari. Inilah kolam renang ya, yang gak jauh dari kamar kami. Dan di seberang kolam renang ini adalah tempat untuk breakfast. Kolamnya cukup luas, sangat bersih dan terawat ya, dengan pepohonan di sepanjang, dan kita lihat ada air terjun ya, yang mengalirkan air seperti yang terbuat dari batu ya. Kita lihat di depan ya, sangat cantik ya.
saya nggak berenang pagi-pagi. Dan ini ada juga tampilan dari ruang meeting Joglo. Ruang meeting terbuka ini biasanya dipakai untuk acara gathering. Ya, pada saat kami melihat ruang meeting ini sedang ada acara reuni dari sebuah institusi atau sekolah, saya lupa ya. Pokoknya reuni aja. Ruangannya sangat luas, tempat duduk-duduknya juga sangat banyak ya, dengan kursi yang di cover dengan kain ya, dan tersedia backdrop dan juga sound systemnya, dan apapun yang kita butuhkan seperti infocus disediakan, dan juga biasanya kalau kita meeting sudah dengan breakfast atau coffee break ya, coffee atau tea break dengan berbagai macam snack atau kue-kue yang disediakan oleh pemilik hotel. Oke, saya dengar ini bisa menampung hingga 200-300 orang ya, ruang gathering ini atau joglo ini. Oke, baik, saya akan breakfast ya. Ini adalah taman menuju ke tempat breakfast ya. Rumputnya sangat hijau dengan pepohonan yang rapi dan terawat ya. Saya sangat suka tempat ini karena seperti rumah ya. It feels like home. Walaupun di hotel, tapi suasananya seperti kita merasa di rumah kita sendiri. Sangat cantik ya. Oke, saya jalan, ada lorong menuju ke ruangan breakfast ya, melewati taman-taman yang luas. Sebenarnya taman ini juga bisa dipakai untuk acara outdoor. Ini adalah tampilan dari ruangan breakfast ya. Kita akan masuk persisnya di sebelah ruang meeting joglo yang saya tunjukkan. Dan ini adalah penampilan dari jenis-jenis makanan yang ada pada saat breakfast. Nggak ada nasi goreng ya, ada sop, ada nasi putih. Oke, lalu ada ayam ya. Ini ayamnya seperti digulai ya, atau ayam dipedesin gitulah ya, rica-rica. Dan di sebelahnya ada mie goreng. Lalu di sebelahnya lagi ada tempe mendoan kering ya, tempe mendoan kering, lalu kerupuk ya, juga kita lihat ada kopi dan teh. Selain itu kita bisa lihat ada infused water ya, tapi kita nggak ketemukan adanya soft drink. Memang makanannya cukup sederhana ya. Kalau saya bilang rate-nya 6/10 ya, tetapi dengan harga yang cukup murah dengan tambahan 25.000 per orang ya, sangat worth it ya. Selain itu ada juga roti panggang ya. Roti panggang kita bisa minta petugasnya untuk memanggang roti kita. Ini ada alat untuk toastnya. Baiklah, saya akan mengajak Anda jalan-jalan setelah makan. Perut udah kenyang, kita mau turunkan kalori ya, supaya nggak gendut. Kita berjalan-jalan sepanjang jalan, kita lihat jalannya berbatu, dan setelah itu di kiri kanannya dengan taman dan rumput-rumput yang cantik dan terawat. Sangat teduh, saya suka sekali suasana Bogor ya. Beda dengan hiruk pikuk di Jakarta. Bogor bikin hati tenang ya, karena banyak pepohonan dan mungkin karena sering hujan, jadi walaupun siang tidak terik ya, tidak panas ya. Dan kita bisa melihat ada juga rumah-rumah atau kamar-kamar yang terpisah dari gedung ya. Dia biasanya mempunyai tempat duduk tersendiri. Sepanjang jalan kita disuguhi dengan tanaman-tanaman yang terawat dan rapi. Oke, saya akan membawa Anda menuju ke tempat parkiran ya. Tempat parkirannya luas ya, bisa menampung banyak mobil dan motor. Lalu di depan tempat parkiran ada logo ikonik daripada Hotel Ririn ya, seperti lambang burung merpati. Dan di depan logo ada kolam yang berisi
ikan seperti ikan mas. Saya mau sudahi dulu review saya mengenai Hotel Ririn. Kiranya bisa menjadi referensi buat Anda menginap di Bogor. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini.